Apapun leader siap menjadi poros perikanan dunia. Salam Bahari, salam jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Aqua Tutur Podcast, tempat di mana kita berbagi cerita, wawasan, dan diskusi menarik mengenai isu-isu perikanan terkini yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Bersama saya Albronir Alvariska Saputra akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Telah hadir juga bersama saya Ibu Sobrina Silmi Koritardra, Master Sains selaku dosen Fakultur Undidar. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa Allah. Misalnya kita akan membahas mengenai inovasi pakan ikan berkelanjutan untuk mengatasi ketergantungan pada bahan baku impor. Nah, topik ini sangat menarik untuk dibahas mengingat di era saat ini di mana ketergantungan pada bahan baku impor semakin meningkat. Akibatnya peran inovasi dalam menciptakan solusi lokal menjadi semakin krusial. Baik, langsung saja Ibu untuk pembahasan yang pertama itu berbicara mengenai inovasi pakan ikan berkelanjutan Ibu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan inovasi pakan ikan berkelanjutan itu? Jadi gini, pakan ikan berkelanjutan itu kan sebenarnya berasal dari bagaimana kita itu pengen memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di tempat kita, ya di Magelang. Misalnya di Magelang tuh banyak singkongnya, ya udah kita pakai singkong ini sebagai bahan pakan gitu. Nah, dan juga sifatnya yang berkelanjutan, berarti bagaimana kita bisa mengembangkan singkong ini mungkin dengan bekerja sama ya dengan teman-teman agrotek supaya bisa menghasilkan singkong yang baik, kemudian juga pemanfaatan limbahnya supaya kita bisa zero waste, karena kita balik lagi sustainable. Kata sustainable ini berkelanjutan dalam artian terus produksi seperti itu, sehingga kedepannya pakan itu kita bisa menekan harga yang sekarang gitu. Taruhlah sekarang harga per kilo kita bisa bilang 30.000, 40.000, atau mungkin 15-20.000 mungkin yang paling murah ya. Kalau misalnya kita bisa menekan dengan kita membuat suatu pakan yang berasal dari bahan-bahan kita sendiri, ya misalnya ya itu tadi mungkin dari singkong atau mungkin kedelai dan lain sebagainya, saya kira ini nanti bisa menekan biaya untuk produksi pakan tersebut, seperti itu. Nah, makanya disebut sebagai inovasi pakan berkelanjutan, yang sebenarnya juga sudah ada programnya ya, yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang sosialisasi mengenai pembuatan pakan mandiri. Nah, sebenarnya itu juga salah satu bagian dari inovasi pakan yang berkelanjutan seperti itu, karena petani diharapkan mereka nggak perlu nih tinggal beli jauh-jauh gitu kan ya, beli pakan yang berkualitas, tapi mereka bisa produksi sendiri, mereka tahu kadar proteinnya berapa, kemudian lemak dan lain sebagainya bagaimana. Nah, sehingga dia bisa memotong biaya produksi, bisa jadi 80-90%. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa budidaya lele itu kan termasuk mahal, tapi di pakannya. Dan itu juga yang menyebabkan harga dari lele itu ya segitu-segitu aja. Taruhlah sekarang 11.000 sampai 13.000 per kilo. Ya, sekilo biasanya isinya 5 atau 6. Nah, harapan kita adalah kita bisa nih menurunkan harga atau mungkin bahkan meningkatkan atau mempertahankan, tapi biaya produksinya bisa kita kurangi. Nah, sehingga harga 11.000 sampai 13.000 tadi ini bisa menjadi suatu keuntungan bagi budidaya ikan lele. Nah, harapannya seperti itu. Ya, selanjutnya ini Bu, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian pakan ikan berkelanjutan. Nah, apa sih pandangan Ibu mengenai inovasi pakan ikan berkelanjutan? Apakah inovasi tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor? Menurut saya iya, banget malah ya mungkin ya, karena ya mungkin kalau untuk kebiasaan kita yang sering menggunakan bahan-bahan impor ya, bahkan sekarang banyak sekali produk-produk impor yang mulai diboikot ya karena ya gerakan lain satu hal itu ya kan gitu. Nah, harapan kita kalau kita pengen mengembangkan produk-produk Indonesia atau produk-produk kita, produk lokal kita gitu ya, berarti kita bisa mengembangkan inovasi pakan berkelanjutan ini begitu. Ya, bisa mungkin kalau misalnya Bu, rumah saya nih pesisir, saya bisa apa? Oh, cobalah kamu mengembangkan fitoplankton, atau mungkin kamu bisa mengembangkan rumput laut itu sebagai bahan pakan. Karena ada beberapa jenis rumput laut yang sifatnya itu mudah untuk dibesarkan atau dibudidayakan dengan limbah. Nah, harapannya dengan kita memanfaatkan limbah, mengurangi limbah yang ada rumah tangga, khususnya limbah organik ya,
menjadi pupuk organik, terus kemudian kita kembangkan, kita budidayakan rumput laut tersebut. Nah, bisa jadi makanan, bisa juga jadi bahan pakan, karena ternyata ada beberapa jenis rumput laut yang nilai proteinnya itu hampir sama seperti protein yang kita temukan pada kedelai, atau juga kita ketemukan juga pada jenis-jenis kacang yang lain gitu. Seperti itu. Jadi saya kira sudah sangat bisa gitulah untuk mengurangi produkan impor gitu. Dan bahkan ini fun fact juga mungkin ya untuk teman-teman aquaculture, bahwa pakan yang baik, mau itu dia spesiesnya tadi ikan lele atau ikan nila dan lain sebagainya, pakan itu tidak akan pernah terpisah dari yang namanya tepung ikan, ya. Yang kedua dari tepung bungkil kedelai, bukan tepung kedelai ya, tapi bungkil kedelai. Jadi prosesnya ini, kalau untuk yang kedelainya kita manfaatkan sebagai tempe dan tahu, tapi kalau untuk bungkilnya ini adalah limbahnya. Itu pun sudah limbah, tapi kita masih impor karena yang bagus kualitasnya itu memang yang ada bukan dari Indonesia, ya. Atau kita punya nih produksi kedelai itu kita tinggi, bagus nih, kita udah punya varietas baru, tapi tidak bisa menyokong kebutuhan dari masyarakat kita. Gampangnya teman-teman nih pasti biasanya suka makan tahu, makan tempe. Nah, Anda secara langsung berkontribusi meningkatkan impor dari kedelai itu sendiri, seperti itu ya. Agak sakit tapi memang begitu adanya gitu loh. Di penyetan kalian paling kalau nggak beli telur pasti tahu tempe. Jarang sekali milih ayam karena emang agak mahal ya. Gitu. Jadi sebenarnya fakta pahitnya seperti itu gitu. Dan untuk tepung ikan, saat ini kegiatan di peternakan ya, peternakan malah banyak sekarang, ada peternakan ayam, peternakan bebek, peternakan sapi, kemudian juga kambing, domba dan lain sebagainya, itu juga memerlukan yang namanya pellet. Nah, pellet itu juga ada dari tepung ikan karena proteinnya tinggi. Nah, kita bersaing nih. Selain kita pengen aquaculture naik, peternakannya juga ikut naik. Ya gimana ya, akhirnya ya mulailah persaingan harga dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menyokong kebutuhan dari ternak dan juga perikan itu sendiri. Bahkan kita juga disuruh untuk mengonsumsi ikan. Nah, kita pengen yang tepung ikan kualitasnya bagus, ya udah dimakan manusia. Nah, sehingga kita mau nggak mau harus memanfaatkan limbah tersebut gitu. Ya itu seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana cara inovasi pakan ikan berkelanjutan tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor? Oke, inovasi baik. Jadi gini, untuk yang bahan-bahan baku yang potensial itu sebenarnya banyak banget ya. Di Magelang sendiri khususnya ya, karena kita lebih fokus, kita dekat pegunungan nih kan ya, bukan seperti di Jogja atau mungkin di Semarang yang dekat dengan laut, sehingga kita bisa manfaatkan rumput laut, kita bisa manfaatkan fitoplankton sebaik mungkin. Nah, kenyataannya kita ini dekat dengan pertanian, kita juga dekat dengan perkebunan atau juga dengan peternakan, limbah-limbah ternak. Nah, kalau kita pengen kita berinovasi, maka yang kita manfaatkan adalah apa yang ada di Magelang. Itu aja dulu. Contohnya apa Ibu? Banyak banget. Kemarin saya udah ada penelitian tentang kecipir. Ya, jadi kecipir itu kita tahu bahwa sayuran ya yang kita manfaatkan, biasanya kita makan sebagai sayuran, itu ternyata juga punya nilai protein yang hampir sama seperti tepung kedelai. Nah, terus kemudian kalau misalnya di rumah potong hewan ada limbah, taruhlah limbah kulit atau mungkin limbah daging dan tulang yang tidak dimanfaatkan, itu sebenarnya kita juga bisa olah menjadi tepung daging tulang. Itu juga punya nilai protein yang tinggi dan baik, hampir sama seperti tepung ikan. Ya mungkin tidak terlalu signifikan sih persamaannya, tapi at least bisa mengganti peran dari tepung ikan itu sendiri, seperti itu. Terus berikutnya yang potensial lagi, kan di Magelang ada bebek nih. Nah, bebek kalung. Nah, ternyata bebek kalung ini juga punya limbah. Dan ayam, peternakan ayam itu juga punya limbah, yaitu tadi limbah daging dan tulang. Itu kita juga bisa manfaatkan sebagai bahan pakan. Nah, kan ya Magelang kan memang ini ya banyak bebeknya. Nah, itu sebenarnya juga bisa kita manfaatkan. Nah, itu potensial sekali. Sebenarnya saya juga seperti ditanyakan juga sama dosen peternakan, bagaimana kalau memanfaatkan sisa daging yang tidak dimanfaatkan itu menjadi tepung. Sebenarnya ada keinginan untuk meneliti itu, dan sampai saat ini memang belum ada ya yang meneliti mengenai pemanfaatan tepung tulang daging bebek itu untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ikan seperti itu. Nah, itu sangat potensial banget berarti untuk kita kembangkan lebih lanjut.
Cuman memang terkadang ada beberapa pemroses lebih apa ya istilahnya memerlukan proses yang lebih lanjut nih. Ya apalagi kalau misalnya yang kita pakai ini sumbernya sumber nabati dalam artian di sini sumber tumbuhan. Misalnya tadi kecipir, terus kemudian ada lamtoro, singkong ya, kulitnya atau mungkin juga buahnya seperti itu. Ada beberapa zat-zat yang sifatnya anti nutrisi. Ya, yang kalau kita kasihkan ke ikan nanti bisa menyebabkan ikan tersebut mengalami kekurangan sel darah merah, terus kemudian kesulitan untuk mencerna makanan dan lain sebagainya sehingga pertumbuhannya bisa terhambat seperti itu. Nah, contohnya anti nutrisi itu ada kalau kita pada lamtoro itu ada yang kita sebut sebagai gosipol. Terus kemudian kalau pada singkong itu kita bisa temukan HCN atau asam sianida. Nah mungkin kalau asam sianida teman-teman familiarnya kalau nonton kemarin kasusnya Mbak Mirna ya, nah, itu bisa membunuh Mbak Mirna Salihin itu. Nah sebenarnya di singkong sendiri dia punya nilai HCN yang kalau mau dibikin racun bisa itu. Nah bahkan untuk ikan sendiri itu juga bisa menyebabkan adanya keracunan sehingga kita harus kurangin zat anti nutrisi itu. Bisa dengan pemanasan, bisa juga dengan fermentasi ya, menggunakan bakteri dan lain sebagainya. Seperti jadi harus membutuhkan proses lebih lanjut. Dan juga kalau misalnya nih kita pakai tadi itu ya ada sisa daging bebek, sisa daging ayam atau sisa dari daging sapi ataupun domba, itu kalau kita pengen manfaatkan pastikan juga bahwa di situ tidak ada kandungan antibiotiknya. Gitu. Karena ikan sendiri pun tingkat dia untuk menerima antibiotik itu tidak ada batasnya memang atau ada batasnya tapi tidak terlihat. Sehingga ketika nanti kita mengonsumsi ikan tersebut, akhirnya antibiotik itu juga kena di kita. Jadi tersimpan di kita, akhirnya ketika kita sakit, kita malah makin sakit karena bakteri yang ada itu malah resisten dari penyakit kita seperti itu. Nah, jadi memang untuk inovasi sendiri memerlukan beberapa step. Ya, memerlukan beberapa step sebelum dia diproses menjadi suatu bahan pakan alternatif dan inovatif seperti itu. Mungkin dan mulai dari zat-zat anti nutrisi tadi itu juga, dan juga biasanya nih sedikit info lagi bahwa makanan yang sifatnya nabati itu biasanya ada yang kita sebut sebagai fiber. Ya kalau untuk teman-teman yang lagi suka diet ya, fiber atau serat kasar ya itu kalau untuk pada jenis-jenis makanan yang dari nabati itu sangat tinggi, misalnya seperti gandum, terus kemudian beras, mungkin juga ada cuma karena kita proses pemanasannya sangat tinggi, jadi akhirnya seratnya turun. Nah seperti itu kalau pada ikan tidak dikonsumsi, malah dibuang menjadi feses. Nah harapan kita adalah memanfaatkan pakan itu sebaik mungkin sehingga lebih efisien penggunaan pakannya, menjadi sumber energi dan juga menjadi elemen dalam pertumbuhan. Harapannya seperti itu. Tapi kalau ternyata serat kasarnya terlalu tinggi, ya nggak bagus juga. Berarti makanannya tidak menunjang pertumbuhan dia. Di mana kita? Ya kita harus proses lagi. Bisa difermentasi, istilahnya difermentasi dihancurkan ya menjadi elemen-elemen atau partikel-partikel kecil, atau kita juga bisa melakukan proses pemanasan terlebih dahulu supaya seratnya itu nanti turun. Jadi sama seperti teman-teman kalau bikin beras menjadi nasi itu juga memerlukan proses pemanasan sehingga seratnya itu akhirnya berkurang. Seperti itu. Nah, itu Ya kita pengen inovasi tapi kita butuh step yang panjang gitu. Ya meskipun kesannya tidak terlalu panjang tapi juga harus kita pastikan dulu nih ikannya mau atau enggak juga. Nah, jadi memang banyak sekali yang harus kita lakukan atau PR kita ya cukup banyak gitu kalau kita pengen membuat suatu brand atau mungkin suatu produk yang baik supaya si ikan tersebut istilahnya mau makan apa yang kita makan gitu. Ya gampangnya kayak kita main kita nonton Master Chef, kita harus memastikan masakan tersebut adalah masakan yang layak untuk diberikan kepada objeknya. Siapa objeknya? Ya orang-orang itu gitu. Kalau kita objeknya ikan, jadi kita memasak untuk si ikan gitu. Cook ya, cook kan. Bukan cook karena ini juga ya. Bukan cook karena suatu pernyataan tidak selalu keren gitu sehingga kita nge-cook, enggak. Kita nge-cook suatu pakan atau feed yang baik untuk si ikan tersebut. Selanjutnya Bu,
bagaimana sih caranya Ibu untuk mengetahui bahwa inovasi pakan ikan berkelanjutan memenuhi standar keberlanjutan dan keamanan pangan? Oh ya, oke baik, terima kasih. Kalau untuk bicara mengenai standar ya, jadi kita punya standar nasional, yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Memastikan bahwa setiap produk atau setiap pakan itu bisa sesuai dengan kebutuhan dari ikan tersebut. Nah, kita bisa cek dari SNI itu. Gitu. Dan kalau misalnya kita nggak nemu SNI-nya nih, oke, berarti kita akan melakukan studi kajian awal dulu. Kira-kira kalau kita kasih protein dengan kadar tertentu, mana yang menunjukkan pertumbuhan terbaik? Oh, ternyata protein yang terbaik 30%. Oke, kita taruhlah standar 30%. Meskipun standarnya ini kita anggap sebagai standar yang relatif karena penelitian, bukan standar yang istilahnya disahkan oleh pemerintah seperti itu. Ya, jadi memang pabrik pakan pun ketika mereka ingin menentukan standar pakan itu baik atau tidak, mereka juga berdasarkan dari SNI. Dan SNI ini pun yang bikin tidak hanya badan standarisasi, tapi mereka biasanya juga berkonsultasi dengan para ahli nutrisi ikan, pasti itu. Dan juga beberapa penggiat budidaya ikan. Nah, sehingga bisa kita pastikan bahwa SNI ini memiliki tingkat kejelasan atau konfirmasi yang hampir 100% itu sesuai atau valid. Itu yang bisa kita taruh standar di situ. Kalau tidak ada, barulah kita lakukan penelitian. Gitu. Nah, untuk menentukan keamanan pangan bagaimana? Kalau untuk keamanan pangan, saya kira nanti di akhir kita lihat dari produk akhirnya. Apakah pakan itu tadi bisa menunjang kondisi kualitas daging yang baik dari ikan tersebut? Ya, karena kita tahu, khususnya untuk ikan-ikan air tawar ya, ikan-ikan air tawar itu karena air tawarnya itu tidak 100% diganti, tidak menggunakan sistem resirkulasi, ya, sehingga zat-zat racun atau zat-zat yang sifatnya menyebabkan bau tanah itu terserap juga di dalam daging ikan. Dan nggak bisa dikeluarkan langsung melalui feses atau urin, tapi istilahnya nempel di daging tersebut. Menyebabkan apa? Ya kalau kita beli ikan di pasar, ikan patin lah, ikan mas atau mungkin ikan tawes atau ikan nilem, biasanya bau tanah. Atau kalau kita kalau kita masak itu biasanya masih pahit-pahit. Nah, ini sebenarnya adalah karena bau tanah tersebut. Nah, untuk memastikan standar produk perikanan kita baik, berarti kita harus menentukan dulu bagaimana sistem budidayanya. Apakah ada sistem resirkulasinya atau enggak? Satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengkondisikan in case kita nggak punya uang untuk sistem resirkulasi, atau kita nggak punya waktu untuk cuma bikin ngerangkai budik damber atau mungkin kita merangkai istilahnya aquaponik seperti itu. Ya sudah, bagaimana kita membuat suatu pakan yang dapat meningkatkan efisiensi pakan, kemudian bisa meningkatkan protein dari protein dari daging ikan itu sendiri, berarti dia menyerap protein sebanyak-banyaknya dari pakan, dan juga kita bisa menurunkan lemak dari daging ikan tersebut melalui pakan. Ya, nah sebenarnya apa yang saya bahas ini merupakan hasil dari penelitian saya juga ya, yang membahas mengenai bagaimana bisa meningkatkan protein daging dan menurunkan lemak. Karena lemak ini adalah kunci bagaimana bau tanah ini bisa terjadi. Jadi ketika kita taruh ikan tersebut di udara terbuka, ya, kemudian dia kena banyak hal ya, dia kena kenaikan suhu, terus udah mulai terjadi proses degradasi, ada bakteri pembusuk di situ juga. Nah, itu menyebabkan ketengikan. Ya, atau biasanya udah mulai ada bau-baunya nih kalau kita terlalu lama ditaruh di udara terbuka. Nah, karena adanya lemak di situ, maka proses itu akan berjalan lebih cepat. Ya, proses degradasi atau proses bau tengik dan bau busuk itu, gitu. Karena itu makanannya bakteri. Dan juga bau tanah juga akan lebih cepat muncul karena lemak-lemak itu tadi hancur atau rusak. Gitu, akhirnya kualitas daging menurun seperti itu. Nah, harapannya kita pengen menurunkan lemaknya, ya syukur-syukur kita punya kondisi lemak yang banyak omega 3-nya atau omega 6-nya. Karena memang yang dicari oleh teman-teman masyarakat Indonesia, ya, atau mungkin teman-teman yang dari prodi gizi itu adalah pengen ikannya ini kaya omega 3, kaya omega 6 gitu ya, menggantikan juga peran dari telur gitu misalnya. Nah, itu ya kita kondisikan aja ke pakannya. Kalau misal kita nggak mau ribet
ya, mengurus kondisi lingkungan budidayanya gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih untuk standar di situ gitu. Selanjutnya Bu, apa yang membedakan produk pakan ikan berkelanjutan dibanding dengan produk sejenis yang ada di pasaran? Oke, yang pertama kalau menurut saya karena inovasi berarti kan ada kata inovatif ya. Iya. Inovatif berarti berbeda dari yang ada di pasaran. Kalau yang di pasaran mungkin lebih banyak menggunakan tepung ikan, tepung ikan, tepung kedelai. Tapi kalau misalnya pakan yang inovatif dan berkelanjutan berarti kita menggunakan pakan-pakan yang sudah kita inovasikan. Kita udah coba ini di berbagai jenis ikan dan terkonfirmasi bahwa produk ini bagus untuk jadikan sebagai bahan baku pakan. Nah, dan itu juga bisa memberi nilai jual. Plus kalau misalnya kita pengen lebih ya, kita pengen punya lebih lagi, mungkin dari segi pemasukan atau juga mungkin dari segi istilahnya pengakuan atau rekognisi, ya berarti produk itu pun bisa kita, produk pakan ya, khususnya produk pakan itu kita bisa masukkan di hak cipta. Ya, kita jadi punya lisensi. Ketika nanti ada perusahaan yang beli lisensi kita, ya kita yang untung karena kita punya lisensi tersebut, seperti itu. Jadi saya pikir bisa menolong masyarakat dari segi pembudidaya dan juga mungkin bisa jadi menolong masyarakat dari sebagai seorang konsumen. Bisa jadi dengan pakan yang inovatif tadi yang harganya murah, kemudian kita ambil dari bahan baku lokal, di situ ada nilai tambahnya karena memanfaatkan bahan baku lokal, otomatis harganya lebih murah sehingga ikannya, apalagi ikannya yang mungkin harganya mahal kayak ikan beong ya, karena kita ikan lokal di sini ikan beong atau ikan baung. Terus kemudian ikan nilam atau ikan tawes malah semakin diminati oleh masyarakat karena pakan kita bagus banget gitu. Nah itu saya kira yang hal inovatif atau hal yang bisa memberikan kesan menarik bagi masyarakat, baik konsumen atau bagi Ini selanjutnya Bu, berbicara mengenai pemasaran produk pakan ikan berkelanjutan, bagaimana sih caranya untuk memperluas jangkauan produk pakan ikan berkelanjutan ke pasar lokal maupun internasional? Oke, baik. Kalau dalam hal pemasaran berarti nanti kita jualannya ke teman-teman kita dulu sih menurut saya. Itu. Jadi memang kalau dalam hal pemasaran kita pastikan bahwa kita ini punya koneksi banyak dulu. Iya, pasti itu. Sama kayak kalau misalnya teman-teman pengen istilahnya menjual produknya kalian, otomatis kan kalian harus nge-share ke teman-teman kalian yang lain dari kampus lain dan lain sebagainya. Jadi saya pikir pemasaran yang awal mungkin bisa dari yang terdekat dulu, yang terdekat dulu, baru nanti kita menjalin koneksi dari yang terdekat itu. Gitu. Ya, ya kurang lebih hampir sama seperti kita jualan produksi gitu. Baru kalau misalnya kita udah merasa bahwa udah mulai jangkauannya udah mulai luas, nah barulah kita sedikit agak maju mungkin dengan menjadi CV atau mungkin juga bekerja sama juga dengan pabrik pakan. Dan dari kalau misalnya kita punya lisensi itu, ya udah berarti kita tinggal jualan lisensi aja ke pabrik pakan tersebut sehingga pabrik pakan bisa memproduksi secara massal. Dan kita juga pasti dapat royalti dari situ seperti itu. Itu sih menurut saya pemasaran ini. Terkait dengan permasalahan harga dan daya saing pada saat pemasaran produk yang mungkin produk impor lebih murah dibanding dengan produk lokal yang dibuat, bagaimana cara menanganinya itu? Oke. Kalau menurut saya produk impor itu lebih murah mungkin produk-produk yang lain kali ya. Maksud saya di sini adalah produk selain pakan ya. Jadi menurut saya produk impor itu, kalau misalnya ada beberapa produk impor yang dia lebih murah, kemudian produk kita ini lebih mahal, ya berarti kita jualnya, kita coba setarakan aja. Apa sih yang bikin produk impor itu punya nilai tambah? Nah, baru kita perbaiki di produknya kita. Dan kita coba minimal menyamakan aja. Gitu. Atau awalnya strategi pemasaran mungkin awalnya kita bikin diskon dulu lah. Atau mungkin publikasinya yang lebih gencar lagi lah seperti apa. Gitu. Itu mungkin bisa lebih banyak diobrolkan mungkin ya dengan teman-teman pemasaran ya. Karena karena banyak banget sebenarnya strategi yang bisa kita kembangkan ke arah situ gitu. Ya mungkin bisa kerjasama juga dengan teman-teman agribisnis sih.
ya kayak yang tentang pemasaran, karena mereka lebih fokus ke sana seperti itu. Jadi saya pikir kalau misalnya dia barang yang sifatnya impor dan ternyata lokal itu punya standar yang hampir sama, ya mending lokal sih. Meskipun mahal, tapi setidaknya kita membantu teman-teman kita nih yang udah udah mengeluarkan segala macam usaha untuk menghasilkan produk tersebut gitu. Dan memang impor terkadang memang impor tuh bagus gitu, tapi kenyataannya ada beberapa jenis-jenis impor yang sifatnya kurang baik juga gitu, atau bisa meningkatkan kalau kita kasihkan kepada ikan kita, mungkin nanti ada perubahan mutagen atau seperti perubahan genetis atau seperti apa gitu. Itu biasanya sih yang jadi sanksi impor tersebut gitu. Tapi kalau untuk bahan pakan, saya bisa konfirmasi bahwa harga bahan pakan yang impor, yaitu yang tepung kedelai dan juga tepung ikan, itu mahal ya. Jadi memang harus kita pangkas atau harus kita kurangi supaya harga pakan kita juga bisa minimal sama dengan harga pakan yang sudah dibuat oleh pabrik tersebut seperti itu. Selanjutnya Bu, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pakan ikan berkelanjutan? Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Oke, tantangannya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ya. Jadi bahwa banyak sekali zat anti nutrisi, terus kemudian beberapa komponen-komponen yang harus kita kurangi, dan juga kita membutuhkan studi yang lebih lama ya. Nah maka dari itu strateginya menurut saya akan lebih baik kalau kita sudah menemukan satu formula yang baik, ya udah kita mulai patenkan aja sekalian itu. Sehingga nanti kita bisa menjual paten tersebut kepada perusahaan-perusahaan, harapannya bisa produksi secara massal. Nah, tapi untuk satu jenis ikan aja. Kalau misalnya pengen jenis ikan yang lain, ya udah kita bikin berbagai jenis hak cipta. Memang membutuhkan uang yang sangat banyak karena bikin hak cipta juga besar uangnya ya, sekitar 2 jutaan setahu saya. Terus dan juga bisa kalau misalnya kita pengen bisa termanfaatkan oleh masyarakat, ya kita lakukan kegiatan pengabdian. Ya, karena kita institusi pendidikan nih. Dan salah satu tridharmanya kita adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi hasil temuan kita atau hasil risetnya kita tentang bahan pakan inovatif dan berkelanjutan tadi itu kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Apalagi bahan tersebut adalah bahan yang lekat atau dekat dengan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut. Syukur-syukur seperti itu, sehingga mereka bisa langsung mengaplikasikannya kalau mereka membudidayakan ikan lele ya mereka ke ikan lele, kalau ke ikan nila ya ke ikan nila, seperti itu. Menyesuaikan dengan komoditas-komoditas yang ada di sana. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya kita pengen ke arah yang ke pengabdian sehingga bisa dimanfaatkan langsung. Untuk harga, biarkanlah mereka yang menentukan. Mereka pengen taruh harga berapa. In case mereka pengen produksi. Nah intinya kita share ilmu lah istilahnya langsung kepada masyarakat. Itu kalau untuk yang ke arah pengabdian. Tapi kalau pengen yang ke komersil ya mau nggak mau harus seperti itu tadi, membutuhkan budget yang lebih tinggi atau yang lebih banyak dibandingkan dengan kita melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Atau bahkan bisa juga produk-produk tersebut, produk hasil risetnya kita bisa kita publikasikan secara langsung melalui kegiatan seperti international conference, terus kemudian kegiatan pameran ya, pameran budidaya dan lain sebagainya. Kita share aja bahwa kita udah bikin pakan yang kita klaim bahwa pakan tersebut sangat menguntungkan bagi kegiatan untuk budidaya. Saya pikir juga salah satu cara kita bisa menurunkan tantangan yang perlunya riset yang cukup panjang itu tadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu terhadap dampak penggunaan bahan baku lokal dalam pakan ikan berkelanjutan? Baik, menurut saya dampaknya akan memberikan dampak yang positif ya, karena bahan baku lokal itu kan berarti didapatkan atau diperoleh dari sekitar kita atau mungkin dari sekitar masyarakat yang ingin kita kembangkan. Ya otomatis bisa lah menurunkan minimal biaya produksi khususnya di pengadaan pakan. Mungkin awalnya menggunakan bahan baku lokal tersebut sebagai tambahan aja, misalnya hanya untuk dicampur dengan pakan yang sudah sering kita pakai. Tapi kenyataannya ketika dicampur memberikan efek efisiensi pakan yang biasanya mereka satu karung itu habis 5 hari atau 1 minggu, ternyata bisa habis sekitaran
2 minggu karena ikannya cepat kenyang. Seperti itu. Nah, harapannya kan begitu ya. Dari penggunaan bahan pakan tersebut, dan ternyata bahan bakunya bahan baku lokal seperti itu. Nah, contoh yang paling gampang adalah ketika membahas mengenai kayu manis. Sedikit saja bercerita bahwa kayu manis itu dari penelitian saya sebelumnya ini pernah dicobakan di satu masyarakat di daerah di Sulawesi Selatan. Di situ ada daun kayu manis yang tidak dimanfaatkan karena sebagian itu dimanfaatkannya yang batangnya. Kemudian dicampur ke dalam pakan dalam jumlah dosis yang sangat sedikit, 1% lah, jadi sekitar 10 gram per 1 kilo pakan, ya kan? Terus kemudian dikasih ke ikan patin, dan yang didapatkan ikan patinnya dagingnya itu lebih kompak, satu. Yang kedua warnanya lebih putih seperti yang kita beli di supermarket. Terus kemudian proteinnya tinggi, lemaknya rendah. Nah, jadi pakan lokal itu ternyata bisa mensupport standar yang ditaruh oleh teman-teman Tekpang, oleh teman-teman Gizi mengenai bahan yang akan mereka pakai untuk kegiatan processing atau kegiatan pengolahan makanan seperti itu. Nah, itu jadi saya pikir akan memberikan dampak positif gitu. Ya mungkin untuk dampak negatifnya bisa jadi akhirnya pabrik ya mungkin ya yang akan menyebabkan dia mau nggak mau harus berinovasi lagi untuk bisa lah dia menjual produknya. Mungkin dampak negatifnya seperti itu. Tapi itu pun juga akhirnya membuat si pabrik pakan ini menjadi termotivasi memanfaatkan bahan baku lokal tersebut juga gitu. Sehingga harga pakannya juga bisa lebih murah, dan juga mereka pun biaya produksinya juga mungkin bisa sedikit berkurang karena menggunakan bahan baku lokal tadi gitu. Terus misalnya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu. Oke. Contoh inovasi pakan ikan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor itu seperti apa? Oke. Iya. Ini udah saya bahas tadi sebelumnya ya. Jadi penelitian saya yang terakhir ini sudah membahas mengenai pemanfaatan biji kecipir, tapi biji kecipirnya ini yang sudah tua ya. Jadi yang sudah tidak dimanfaatkan. Biasanya kalau yang mau dimasak jadi sayur itu yang masih muda, yang warnanya hijau. Tapi kalau yang ini yang udah tua, sehingga satu, serat kasarnya tinggi, yang kedua menyebabkan protease atau enzim protein, pemecah protein yang ada pada ikan ini bisa terhambat. Semakin tua berarti semakin banyak zat anti nutrisinya. Nah itu saya coba kurangi dengan proses pemanasan. Dan hasilnya diperoleh bahwa proteinnya ada peningkatan ya setelah dipanaskan. Tapi yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi ternyata menurun karena ya proses denaturasi dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya cobakan ke ikan tawes, kita tahu ikan tawes adalah ikan lokal juga, ternyata ada pertumbuhan yang hampir sama seperti ketika kita kasih pakan ikan yang dari pabrik atau pakan ikan yang terstandar ya istilahnya, seperti itu. Jadi ada persamaan pertumbuhan. Saya pikir itu sudah memberikan efek yang positif bahwa tepung biji kecipir ini bisa kita manfaatkan untuk menggantikan peran tepung kedelai. Tapi konfirmasi ini masih memerlukan kajian lebih lanjut ya. Jadi mungkin ini juga opportunity atau mungkin peluang untuk teman-teman aquacultur atau juga mungkin teman-teman yang selain dari aquacultur Utidar gitu, untuk mengembangkan bagaimana kecipir yang sudah tua ini bisa kita panaskan dulu, baru kemudian kita campur ke dalam formulasi pakan, sehingga harapannya kita bisa menurunkan biaya pakan semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin seperti itu. Terus next projectnya saya ini rencananya kemarin sudah diskusi juga dengan beberapa dosen juga bahwa rumput laut itu berpotensi untuk menjadi bahan pakan, sehingga berencana untuk mengambil sampel rumput laut dari pantai, kemudian pengen saya budidayakan dulu, saya perbanyak dulu, kemudian saya keringkan, saya jadikan bahan baku pakan. Ya harapannya si rumput lautnya ini berpotensi ya menggantikan juga peran dari tepung kedelai gitu. Karena kalau kita bahannya nabati, apa-apa yang sifatnya nabati kita gantikan kedelai. Tapi kalau bahan-bahan yang sifatnya hewani kita gantikan peran dari tepung ikan. Ya mainnya seperti itu. Dan penelitian tentang bahan pakan ini sangat berpeluang besar ya untuk dikembangkan lebih lanjut karena sumber nabati di mana-mana ada. Terus kemudian
sekarang sumber hewani juga mulai banyak yang dikembangkan dari serangga. Kita tahu ada maggot, kemudian juga ada, gak cuma serangga ya, cacing laut, cacing tanah, bahkan itu. Terus kemudian ada yang dari fitoplankton ya, tapi tetap sebagai sumber nabati, spirulina, kemudian chlorella dan lain sebagainya, itu juga pelan-pelan sudah mulai dikembangkan sebagai bahan baku pakan utama, tidak hanya ditambahkan ya untuk meningkatkan kualitas warna, biasanya ikan hias sih ya kalau spirulina itu. Terus kemudian kalau spirulina penelitian terakhir ada pengaruhnya, jadi penelitian dari teman saya Pak Azril juga itu meneliti bahwa penambahan spirulina dalam dosis tertentu itu juga bisa meningkatkan kualitas warna dari ikan hias gitu. Tapi kita belum konfirmasi ke ikan konsumsi, itu mungkin bisa jadi potensi penelitian lebih lanjutnya. Terus kemudian juga bahan-bahan waste atau bahan-bahan limbah, tadi saya bilang ada kulit singkong, kemudian kulit jeruk dan lain sebagainya, itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan pakan, tinggal bagaimana nanti kita mengolahnya atau memprosesnya lebih lanjut. Jadi masih banyak sekali bahan-bahan yang kita bisa manfaatkan sebagai bahan pakan. Jadi intinya jangan sampai kalah sama ternakan, jangan sampai kalah dengan agrotek yang bisa memanfaatkan limbah itu menjadi sesuatu yang berharga bagi mereka dan juga bisa memotong harga atau cost dari suatu produksi, khususnya kalau kita produksi perikanan gitu. Banyak. Ya menarik sekali lah Bu dari wawancara ini, terus podcast kali ini ya, bisa buat menambah ilmu juga buat teman-teman semua, buat saya juga. Okay. Berhubung pertanyaan yang saya ajukan sudah dijawab oleh Ibu dan kita juga sudah berbincang lumayan lama, mungkin saya cukupkan sesi podcast kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Sobrina yang sudah meluangkan waktu dan berbagi banyak informasi dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami mengenai inovasi pakan ikan lilit berkelanjutan. Semoga pembahasan tadi dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk terus mengembangkan solusi yang berkelanjutan dalam industri perikanan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa follow Instagram dan Spotify kita di username Hikmah Undidar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.